Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yusuf Aditya. Nah, pada topik kali ini saya akan bahas tentang bagaimana caranya kita dikejar uang. Dan bagi teman-teman yang ingin mempelajari tentang hipnotis, hipnoterapi, kekuatan pikiran bawah sadar, kekuatan mindset, kebatinan, energi, tentang pemberdayaannya seperti apa, bagaimana cara menggunakannya untuk kehidupan sehari-hari, teman-teman bisa menghubungi nomor yang ada di deskripsi video ini. Saya Yusuf Aditya, founder dari Padepokan Ilmu Hipnotis. Dalam kelas saya, hipnotis nonverbal dan hipnotis verbal, saya mengajak peserta untuk mengenali potensi yang ada dalam dirinya dan membangkitkan energi yang ada dalam dirinya untuk digunakan segala hal. Salah satunya untuk menghipnotis, untuk mempengaruhi, untuk menghipnotis alam semesta, dan menghipnotis dirinya sendiri, yang bertujuan untuk menghapus mental block yang ada dalam. Oke sahabat, topiknya yang saya sebutkan di awal tadi, bagaimana caranya kita dikejar uang. Nah, ingat, untuk masalah uang ini memang sensitif. Saya pribadi juga masih belajar tentang manajemen keuangan, bagaimana cara menjadi pribadi yang selalu beruntung seperti apa. Nah, di sini kita sharing dan saling berbagi. Jadi seperti ini. Yang pertama adalah, jadi kita harus memiliki goal yang jelas apabila kita ingin dikejar uang. Misal 1 tahun harus memiliki apa, 2 tahun, 3 tahun, atau 1 bulan, 1 minggu harus memiliki uang berapa. Jadi harus jelas tujuannya. Karena nanti semakin jelas tujuannya, maka kita secara action kita juga akan jelas dan persisten seperti itu. Itu cara yang pertama. Jadi Anda harus memiliki goal yang jelas. Saya pribadi juga sama, saya memiliki goal. Saya menyediakan satu buku. Nah, itu saya tulis goalnya seperti apa, 1 bulan, 1 tahun, 1 minggu, langkah-langkah apa yang saya ambil, itu harus spesifik, harus jelas. Nah, apabila ditulis, maka itu akan lebih mengena. Berbeda apabila hanya di pikiran saja. Cara kedua adalah bagaimana caranya kita dikejar uang, yaitu dengan cara investasi leher ke atas. Nah, investasi leher ke atas ini maksudnya apa? Seperti ini ya. Investasi leher ke atas yang saya maksud adalah kita harus wajib belajar. Selain kita meningkatkan di tindakan kita, perilaku kita, merubah perasaan, kita harus juga belajar kepada orang yang sudah terbukti, yang sudah berhasil. Nah, tergantung dari bidang teman-teman, itu apa bidangnya. Saya pribadi, saya ingin menjadi hipnoterapis. Nah, maka saya harus belajar tentang menjadi hipnoterapis seperti apa. Jadi orang-orang yang sudah berhasil dalam melakukan hipnoterapi seperti apa. Nah, saya belajar seperti itu. Jadi intinya tetap wajib belajar dan rendah hati. Nah, ketika dengan belajar, maka kita akan mendapatkan sebuah ilham atau sebuah pemahaman baru yang sangat powerful, sehingga bisa kita gunakan untuk melakukan hal sesuai pekerjaan kita. Seperti itu ya. Jadi tetap melakukan investasi leher ke atas, yaitu dengan cara belajar, membaca buku, membeli buku, bahkan bisa melihat video-video yang ada di YouTube banyak sekali. Intinya lihat-lihat yang positif. Itu cara yang kedua. Ketiga ini adalah bagaimana caranya kita belajar kepada ahlinya. Jadi teman-teman seperti ini, teman-teman mungkin punya pekerjaan ya, punya sesuatu impian. Nah, coba teman-teman lihat orang-orang yang teman-teman idolakan, yang sudah berhasil. Kiranya kok orang ini sudah berhasil, seperti apa langkahnya. Coba teman-teman amati, tiru, modifikasi langkahnya seperti apa, bisa ditanyakan atau bisa juga belajar kepada dia. Nah, dengan begitu maka teman-teman akan mendapatkan pola-pola yang sudah berhasil, yang sudah teruji sama orang tersebut. Berbeda kalau kita melakukan langsung tanpa belajar kepada ahlinya, maka kita akan terseok-seok, atau kita akan mendapatkan sebuah masalah sehingga kita bingung bagaimana strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, jadi apabila kita belajar kepada ahlinya, sehingga kita bisa berkonsultasi. Seperti itu. Sama halnya dengan belajar hipnotis dan hipnoterapi. Apabila kita belajar secara mandiri dan tentunya belajar kepada ahlinya, itu akan berbeda hasilnya. Apabila kita belajar kepada ahlinya, maka kita bisa bertanya apabila kita melakukan kesalahan atau kesulitan. Seperti itu. Apapun, bukan hanya soal hipnoterapi, tapi bagaimana caranya kita belajar untuk kehidupan pekerjaan kita,
itu wajib kita belajar kepada ahlinya. Dengan begitu maka kita akan jauh lebih cepat untuk menguasainya dan untuk menyelesaikan masalah apabila kita menghadapi masalah di jalan dalam mencapai tujuan kita dari sarana pekerjaan kita atau dari apa yang kita geluti. Yang keempat ini adalah yaitu tentang keyakinan. Jadi seperti ini ya, keyakinan itu letaknya di pikiran bawah sadar. Nah, ada orang beranggapan seperti ini, uang itu akar dari segala kejahatan. Ada orang bermindset seperti itu. Akan tetapi coba amati, ketika orang tidak punya uang itu biasanya orangnya juga tambah jahat. Biasanya seperti itu ya, tergantung dari orangnya masing-masing. Akan tetapi saya memiliki mindset seperti ini. Saya memiliki uang itu saya bisa beramal. Saya memiliki uang, saya bisa memberangkatkan haji orang tua saya. Saya memiliki uang, saya bisa sedekah jauh lebih banyak. Uang itu adalah tergantung dari orangnya. Kalau orangnya baik, sifatnya sudah baik, ketika memiliki uang banyak dan sebagainya juga akan tetap baik. Berbeda, jadi uang itu menentukan karakter kita seperti apa, itu akan muncul. Apabila karakter kita buruk, nah maka wajib kita rubah. Tentang pemahaman kita, pemikiran kita juga dirubah menjadi karakter yang baik, sehingga ketika kita memiliki banyak uang, itu kita juga aman. Ingat, uang itu sebagai sarana tepatnya, bukan tujuan. Jadi apabila kita bijak dalam menggunakan uang, maka uang itu juga aman. Sekarang yang kelima adalah bagaimana caranya kita dikejar uang jauh lebih kuat lagi. Nah, caranya adalah kita menjadi pribadi yang baik, terhormat. Nah, ini bagaimana caranya kita menjadi orang yang baik. Nah, jadi seperti ini ya, ketika kita melakukan penjualan, ketika kita melakukan pelayanan dalam usaha, dalam tindakan kita, dalam kehidupan sehari-hari, kita menjadi orang baik, orang terhormat, maka peluang untuk diajak bisnis, diajak kerjasama, ketika orang membeli produk kita, apapun lah produk kita ya, baik jasa atau produk-produk yang lainnya, tentunya pelayanan kita baik, orangnya ramah dan sebagainya, maka orang itu akan loyal kepada kita, sehingga kita akan mudah sekali ditatangi uang. Karena pada dasarnya karakter yang baik, pikiran yang baik, tindakan yang baik itu disenangi dan digandrungi uang. Nah, itu adalah cara kelima, bagaimana caranya kita menjadi pribadi yang selalu dikejar uang. Nah, saya sampai sekarang juga masih belajar mempertahankan karakter 5 tersebut. Bagaimana caranya kita memiliki goal saya seperti apa, terus bagaimana keyakinan saya, bagaimana saya menjadi pribadi yang baik seperti apa, bagaimana cara memprogramnya, pikiran bawah sadar seperti apa, keyakinan saya seperti apa. Itu yang saya terapkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Seperti itu ya. Sekian dari saya, semoga tip ini dan sharing ini bermanfaat buat teman-teman dan sahabat. Nah, bagi teman-teman yang ingin mempelajari tentang hipnotis, hipnoterapi, bisa menghubungi nomor yang ada di deskripsi video ini. Dan semoga video ini bermanfaat. Silakan dibagikan dan di-share. Dan apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas, silakan klik di kolom komentar. Silakan Anda tulis, silakan ditanyakan. Oke ya, sekian dari saya Yusuf Aditya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipno energi.